Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qat'ar rahmi mujiban lidukhulin nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad An-Nabiyil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang bahaya memutus tali silaturahim dari kitab Manahijul Imdad karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, mensyarai kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa haka Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah, dan guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar, ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, bercerita berhikayat, anna rajulan ghaniyan hajja fa'awda'a akhara mausuman bil amana wassala alfa dinarin. Sesungguhnya seorang laki-laki kaya naik haji ke Baitullah, kemudian menitipkan ke orang yang sudah terkenal dengan sifat amanah, dapat dipercaya dan soleh, menitipkan 1000 dinar. Jadi dalam hikayat ini dihikayatkan ada orang kaya naik haji. Setelah mau melakukan haji, maka uangnya itu sejumlah 1000 dinar dititipkan kepada seseorang. Orang ini memang terkenal amanah, dapat dipercaya dan soleh. Jadi kalau sekarang ya 1000 dinar ini, kalau si dinarnya 50.000 rupiah, maka sekitar 50 juta. Jadi orang yang haji ini menitipkan uang 50 juta kepada orang yang memang orang ini menjadi tempat orang-orang yang menitipkan uang. Karena orangnya ini bisa dipercaya dan orang soleh. Hatta ya'uda min Arafah, sehingga selesai dari Arafah. Falamma 'ada wajadahu qad mata. Maka setelah selesai melaksanakan ibadah haji, orang ini mau mengambil uangnya. Ternyata setelah sampai di tempat orang yang dititipi uang tadi, ternyata orang yang dititipi uang tadi sudah meninggal dunia. Ya. Fasa'ala warathatahu 'anil mal. Maka orang ini bertanya kepada ahli warisnya tentang harta yang dulu pernah dititipkan kepada almarhum. Ya, jadi ditanya ke istrinya, ditanya ke anak-anaknya. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang uang saya. Loh, uang apa, Pak? Dulu saya menitipkan uang sebelum melaksanakan haji. Uang saya titipkan ke almarhum sebanyak 50 juta rupiah. Loh, saya tidak tahu. Almarhum tidak pernah cerita menerima titipan uang dari panjenengan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya orang ini bingung, waduh hilang ini ya. Uang saya ini kayaknya hilang. Berapa tadi? 50 juta rupiah. Falam yakun lahum bihi ilmun. Ya keluarganya tidak ada yang tahu. Akhirnya bingung sudah. Duh gimana ini. Fasa'ala ulama Makkah. Maka akhirnya datang ke ulama. Ya, datang ke ulama minta pendapat. Faqalu maka para ulama menyarankan idza kana nisful laili fa'ati zamzama wandur fiha wanadi ya fulan binismi. Maka kata para ulama, memang almarhum mungkin tidak memberitahu kepada ahli warisnya tentang uang bapak yang dititipkan pada almarhum. Gini aja, karena almarhum sudah meninggal dunia, bapak datang ke sumur Zam-Zam. Setelah di sumur Zam-Zam, ya datangnya tengah malam. Tengah malam bapak datang ke sumur Zam-Zam, panggil namanya. Pak siapa ya? Misalnya Pak Fulan. Assalamualaikum Pak Fulan. Ya, panggil gitu di sumur Zam-Zam. Fa in kana min ahlil khairi fasayujibuka min awwali marrah. Kalau almarhum ini orang baik, orang min ahli sa'adah ya di syarahnya, orang yang selamat, fasayujibuka min awwali marrah. Maka almarhum ini rohnya nanti akan menjawab seketika. Ketika dipanggil di sumur Zam-Zam akan segera menjawab dari sana. Ya. Karena ada keterangan memang ya di syarahnya ini hadis riwayat Imam Ibnu Abid Dunya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, arwahul mu'minin fi bi'ri Zam-Zam. Ruhnya orang mukmin itu ada yang mengatakan dalam beberapa waktu tertentu itu ditaruh di sumur Zam-Zam, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi disuruh ke sana. Fadhahaba wa nada fiha. Akhirnya orang ini, orang yang menitipkan uang tadi pergi ke sumur Zam-Zam. Setelah tengah malam, maka dipanggillah nama orang yang dititipkan uang tadi. Wahai Pak Fulan, ya. Falam yujibhu ahadun. Ternyata enggak ada yang jawab, ya. Tidak ada jawaban dari dalam sumur Zam-Zam. Akhirnya tambah bingung, waduh, habis ini uang saya ya. Orangnya sudah mati, oleh ulama suruh panggil di air Zam-Zam, gak ada. Aduh, gimana ini? Fa akhbarahum, maka orang ini memberitahu kepada para ulama, faqalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un naksha ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masa sih saya kenal almarhum itu orang yang amanah dan orang soleh. Masa dia termasuk golongan yang masuk neraka? Udah gini aja Pak, ya. Idhab ila ardil Yaman fa fiha bi'run tusamma Burhud. Bapak sekarang pergi aja ke Yaman. Di Yaman itu ada sebuah sumur namanya Burhud. Yuqalu innahu ala fami jahannam. Banyak orang mengatakan sumur Burhud itu lurus dengan mulutnya neraka jahanam. Fandur fiha billaili wa nada fiha ya fulan fasayujibuka minha. Kalau memang orang ini almarhum ini ahli neraka, ya, maka nanti sampian panggil di sumur Burhud itu dia akan menjawabnya. Famadha ilal Yaman, maka orang ini pergi ke Yaman. Wa sa'ala anil bi'ri. Maka orang ini pergi ke Yaman dan bertanya, ya, di saranya ini bertanya kepada ahlal Yaman. Anil bi'ri, dari sumur itu. Ai bi'ri Burhud. Setelah sampai di Yaman tanya, ibu atau bapak yang ditanya, Pak,
Sumur Burhut itu letaknya di mana? Oh di sini Pak, di sini sini. Akhirnya datang ke sumur Burhut. Fadulla 'alaiha, maka orang ini ditunjukkan tempatnya. Fadhahaba ilaiha lailan, maka pergilah orang ini ke sumur Burhut malam hari. Wa nada fiha, dan memanggil nama orang yang dulu pernah orang ini nitip uang ke almarhum. Ya fulan, wahai Pak fulan. Fa'ajabahu, maka langsung ada jawaban. Iya Pak, ya misalnya yang nitipkan uang itu Bima. Iya Bim, iya Pak Bima. Ada apa? Ya, kaget ya. Faqala, maka bertanya, aina dhahabi? Pak, tolong Pak kasih tahu sampean letakkan di mana uang saya, emas saya yang dulu pernah saya titipkan ke panjenengan. Saya ini sudah ke istri jenengan, sudah ke anak-anak jenengan, gak ada yang tahu. Maka orang yang sudah meninggal tadi ya jawab dari dalam, dari terdengar suaranya dari sumur Burhut tadi. Faqala dafantuhu fil mawdi'il fulani min dari wa lam ata min alaihi waladi fa'atihim hunaka. Uang sampean dan emas sampean saya pendam di bawah kasur saya. Di sana ada keramik, sampean buka. Pojokan paling kanan. Saya tidak memberitahukan kepada keluarga saya. Jadi saya enggak ngasih tahu ke istri saya, ke anak-anak saya. Enggak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah. Sampean buka. Di kamar paling belakang dekat kamar mandi, itu di pojokan kanan. Sampean bongkar keramiknya. Tajidhu, maka sampean akan menemukan harta sampean. Oh gitu Pak, terima kasih Pak ya. Iya enggak apa-apa, saya mohon maaf. Faqala, si Pak, saya masih penasaran. Man ladzi anzalaka hahuna wa qad kuntu adhunnu bikal khaira. Saya masih penasaran, ingin tanya. Kenapa Anda ini kok bisa masuk sini? Katanya para ulama, kalau dipanggil namanya menjawab di sini berarti ahli neraka. Saya ini mengenal panjenengan, juga dikasih tahu orang-orang, sampean ini amanah, sampean ini orang soleh. Kenapa kok termasuk ahli neraka? Saya penasaran, boleh saya tanya? Boleh, ya. Qala kanat li ukhtun faqiratun hajartuha. Saya ini memang soleh Pak, ibadah saya rajin. Tapi saya ini punya saudara perempuan miskin, fakir. Wa kuntu la ahnu 'alaiha, saya tidak ada rasa kasihan kepada dia. Jadi saya ini memutus kekeluargaan dengan saudara saya. Saudara perempuan saya itu miskin. Maka karena miskin, menurut saya gak ada manfaatnya. Saya putus. Tali silaturahim dengan saudara saya ini saya putus. Karena apa? Dia tuh miskin, gak ada manfaatnya untuk saya. Fa'aqabani Allah bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ke saya dan saya diletakkan di tempat ini, di golongan orang-orang yang masuk neraka ya. Jadi dalam kisah ini walaupun ibadahnya rajin, tetapi memutus tali silaturahim oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di neraka. Wa tasdiqu dzalikal hadisus shahih, dan cerita ini dibenarkan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimihi wa aqaribihi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahim dengan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh dan juga baik kepada kerabat-kerabat kita, yaitu dengan cara menyambung silaturahim. Amin amin ya rabbal alamin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.